membahas tentang kota Mekah. Sebuah kota yang sangat disucikan bukan hanya oleh manusia, tapi bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Mekah merupakan tempat turunnya risalah dan nabi terakhir yang merupakan sebaik-baiknya manusia. Allah telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram sejak penciptaan langit dan bumi. Disebut haram karena di wilayah tersebut berlaku berbagai ketentuan yang mengharamkan, melarang kita untuk melakukan berbagai macam hal yang tidak baik, seperti berburu atau membunuh binatang, mematahkan tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Termasuk juga haram dimasuki oleh orang kafir. Dengan adanya ketentuan ini, semua yang berada di kota Mekah menjadi aman dan nyaman. Tidak hanya manusia yang tinggal di dalamnya, bahkan burung dan binatang pun bisa merasakan kenyamanan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan hal itu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika Fatu Mekah, sesungguhnya negeri ini Allah telah mengharamkannya atau mensucikannya sejak penciptaan langit dan bumi, maka ia akan senantiasa suci dengan kesuciannya dari Allah sampai hari kiamat. Subhanallah, Maha besar Allah dengan apa yang Ia ciptakan. Mekah yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa nama lain sebagai tanda pengagungan terhadapnya, seperti yang terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 7. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura atau penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. Memang kota Mekah ini adalah kota yang memang pertama kali yang ada di muka bumi ini, ataupun kota yang memang pertama kali ada bangunan Mekah ini. Ada dikatakan Bakkah, ada juga dikatakan Makkah, ada juga dikatakan Ummul Qura. Nah, kata-kata Ummul Qura ini kenapa dikatakan Ummul Qura? Itu artinya pusat ataupun ibu. Qura itu ya kampung. Jadi artinya bahwa pertama kali ada bangunan rumah Allah di muka bumi ini adalah Makkah. Sebegitu istimewanya kota Mekah sehingga ia disebut sebagai Ummul Qura. Mengapa Allah menyebutnya dengan Ummul Qura? Kata Ummul Qura berarti induk bagi kota-kota lain, dan kota-kota di sekelilingnya menunjukkan Mekah adalah pusat bagi kota-kota lain. Sementara yang lain hanyalah berada di sekelilingnya. Lebih dari itu, kata ummu atau ibu mempunyai arti yang penting dalam kultur Islam. Subhanallah, kota Mekah menjadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keamanan dan kenyamanan kotanya, terdapat juga beberapa bangunan suci, seperti Ka'bah yang merupakan kiblat seluruh jagat raya, Hajar Aswad, Hijr Ismail, telapak kaki Nabi Ibrahim, dan sebuah masjid suci umat Islam yaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram dibangun bersamaan dengan pembangunan Ka'bah pertama kali pada zaman Nabi Adam, yang kemudian dilanjutkan pada zaman Nabi Ibrahim. Masjidil Haram merupakan bangunan pertama yang diletakkan bagi manusia, dan Allah akan memuliakan bagi orang-orang yang sholat di dalamnya. Ini diperkuat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang paling pertama kali dibangun di bumi? Beliau menjawab, Al-Masjid Al-Haram. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, Al-Masjid Al-Aqsa. Saya bertanya, berapa lama selang waktu di antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Di mana saja sholat menjumpai kamu, maka sholatlah, karena itu adalah masjid. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa sholat di Masjidil Haram lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya. Allahu Akbar, Maha besar Allah dengan segala ciptaannya.
keutamaan yang sangat luar biasa di tempat ini. Cukup luar biasa. Kalau Mekah ini sudah jelas itu 100.000 kali lipat. Siapapun melaksanakan sholat di sana 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Bahkan Masjidil Haram ini, bahkan Syekh bin Baz mengatakan bukan Masjidil Haram yang ada di Mekah saja. Maksud saya bukan masjid yang ada Ka'bahnya, tapi semua masjid yang ada di tanah haram Makkah itu yang sholat di situ 100.000 kali lipat. Subhanallah. Terutama yang lebih mulia, lebih afdal sholat yang ada di Masjid Ka'bahnya. Adapun di Masjid Al-Aqsa itu 500 kali lipat. Lalu yang ada di Masjid Nabawi, Masjid Rasul SAW itu 100 atau itu adalah 1000 kali lipat. Mengapa Mekah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kota yang istimewa? Temukan jawabannya sesaat lagi. Ka'bah yang Allah ciptakan ini, yakni merupakan yang ada di tanah haram, dan ini merupakan Baitullah Qiyamah. Qiyamah ini boleh dikatakan tempat berkumpulnya orang. Salah satu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kota Mekah sebagai kota yang istimewa, jawabannya adalah karena adanya bangunan tertua yang berada di kota ini. Bangunan yang menjadi arah kiblat bagi manusia di jagat raya yang maha luas. Iya, Ka'bah. Ka'bah adalah salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah dibangun dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebagian riwayat mengatakan Ka'bah dibangun 2000 tahun sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Wallahu a'lam. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ka'bah itu adalah sesistem tanah di atas air. Dari tempat itu bumi ini diperluas. Sabda ini menegaskan bahwa kota Mekah di mana Ka'bah berada merupakan pusat bumi. Seperti yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 97. Allah telah menciptakan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat bagi manusia. Ada beberapa bukti bahwa Ka'bah adalah pusat bumi. Bukti pertama adalah sudah hampir 1000 tahun terakhir, sejumlah ahli matematika dan astronomi Islam seperti Biruni mengatakan seluruhnya setuju bahwa dalam 1 tahun ada 2 hari di mana matahari akan tepat berada di atas Ka'bah. Dan arah bayangan matahari dimanapun di dunia pasti akan mengarah ke arah kiblat. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 Mei pukul 9.18 Greenwich Meridian Time atau sekitar pukul 16.18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada tanggal 16 Juni pukul 9.27 Greenwich Meridian Time atau sekitar pukul 4.27 waktu Indonesia Barat untuk tahun biasa. Untuk tahun kabisat jatuh lebih cepat 1 hari dengan waktu yang sama. Bukti kedua penelitian ilmiah di mana astronot pertama dunia yang menginjakan kaki di bulan. Neil Armstrong mengatakan planet bumi ternyata menggantung di area yang sangat gelap. Siapa yang menggantungnya? Para astronot melihat bahwa bumi mengeluarkan semacam radiasi. Kemudian setelah diadakan penelitian lebih lanjut tentang radiasi tersebut, barulah diketahui bahwa radiasi tersebut berpusat di Mekah, tepatnya di Ka'bah. Yang lebih mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat tidak berujung. Hal ini dibuktikan ketika para peneliti tersebut mengambil foto planet Mars dan radiasi tersebut masih dapat ditangkap. Allahu Akbar, Maha Besar Allah dengan segala ciptaannya. Bukti ketiga bahwa Ka'bah adalah pusat bumi dengan ditandainya kota Mekah sebagai zero magnetic area. Apabila kita mengeluarkan kompas di daerah tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak. Sebuah penelitian menyatakan orang yang tinggal di kota Mekah akan jauh lebih sehat karena tidak terpengaruh oleh gravitasi bumi. Sebab itu pula bagi orang yang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, maka seakan-akan diri kita seperti di-charge ulang oleh energi misterius. Hal ini telah dibuktikan secara ilmiah. Subhanallah, ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah ayat yang menyatakan,
bahwa Ka'bah adalah pusat untuk umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah dengan matan ja'alallahul ka'batal baita, ataupun dikatakan ja'alallahul ka'batal baital haram qiyama. Maknanya dengan mengatakan bahwa Allah telah menciptakan Ka'bah ini, Ka'bah yang Allah ciptakan ini, yakni merupakan yang ada di tanah haram, dan ini merupakan Baitullah qiyamah. Qiyamah ini boleh dikatakan tempat berkumpulnya orang. Qiyamah ini boleh dikatakan pusat, masdar, yang mana orang yang saat berkumpul di sana, Masya Allah, jadikan suatu pusat atau masdar. Bahkan kalau dilihat ternyata boleh diartikan pusat daripada bumi ini, ternyata kokohnya ini ya di Ka'bah, ya di Makkah Al-Mukarramah. Jadi maha benar Allah kalau seandainya ilmu sekarang sudah menemukan dan menentukan kalau Ka'bah ini merupakan masdar daripada bumi ini. Memang Al-Quran sudah berbicara 1400 sekian tahun yang lalu dengan mengatakan qiyaman linnas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun yang disinggahi oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satupun pintu masuknya melainkan ada malaikat yang berbaris menjaganya. Lalu terjadilah gempa di Madinah 3 kali menggoncangkan penduduknya. Kemudian Allah mengeluarkan setiap orang yang kafir dan munafik darinya. Bahwa Allah bersumpah bahwa Allah bersumpah bahwa aku bersumpah dengan balad ini. Balad ini adalah Makkah. Iya, maka dikatakan kata lain daripada Makkah ini al-balad. Denganmu aku hidup. Kota Mekah begitu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak surat yang mengatakan tentang hal itu. Salah satunya adalah yang tertuang di dalam surat Al-Balad ayat 1 dan 2. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Ini adalah sumpah lain. Allah menggunakannya dengan bentuk bahasa lain, yaitu dengan sumpah mu'akkad yang disertai isim isyarah juga dengan kota ini. Hanyalah untukmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Maknanya dengan sangat indah bahwa Allah bersumpah bahwa Allah bersumpah bahwa aku bersumpah dengan balad ini. Balad ini adalah Makkah. Tidak ada satu tempat atau benda atau ciptaan yang Allah jadikan sumpah seperti malam, siang, matahari, bulan, ya. Itu adalah sumpah yang Allah gunakan. Ketika Allah menggunakan makhluknya untuk dijadikan sumpah, berarti benda itu adalah satu benda yang sangat agung. Benda itu adalah benda yang sangat luar biasa, dan benda ini adalah atau satu tempat ini tempat yang sangat luar biasa untuk kita renungkan dan pikirkan. Karena Mekah ini adalah tempat yang agung, dan karena keagungan inilah Allah gunakan sumpahnya dengan nama Makkah Al-Mukarramah, dengan kata lain Al-Balad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW berkata untuk Mekah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya negeri dan yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan tinggal di tempat selainmu. Dari Abdullah bin Adi bin Hamra berkata, aku melihat Rasulullah SAW berdiri di atas Hazwara sambil berkata, sungguh engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling Allah cintai. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan pernah pergi darimu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah untuk negeri ini dan penduduknya. Beliau berdoa supaya Allah menjadikannya sebagai negeri yang aman, menjauhkan anak cucunya dari menyembah berhala, menjadikan hati kaum muslimin condong kepada mereka dan negeri mereka, memberi mereka rezeki berupa buah-buahan, dan supaya Allah mengutus seorang nabi untuk dan dari kalangan mereka. Doa
Doa ini tertuang jelas dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 37. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Allah Ta'ala telah mengabulkan doa yang penuh barokah ini dengan memberi penduduk lembah yang tidak memiliki sarana bercocok tanam ini berupa buah-buahan yang dapat dipetik dari segala arah dan musim, sehingga buah-buahan yang biasa ada di musim dingin terdapat di musim panas, dan buah-buahan yang biasa ada di musim panas terdapat di musim dingin. Maha suci Allah yang maha mengabulkan segala doa, dan segala puji bagi Allah yang maha memberi. Maka segala karunia yang Allah telah berikan kepada penduduk negeri yang haram ini adalah merupakan peringatan bagi mereka akan keutamaan suatu nikmat dan peringatan keras dari perilaku yang jelek jika dilakukan di rumahnya dan di tanahnya yang suci. Wallahu a'lam bishawab.